Wow, soal penyegelan gereja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, akhirnya Pak Muanas Alaidit mengatakan masih banyak juga tempat ibadah yang tidak berizin, termasuk musola. Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kembali di sini berjumpa dengan saya di channel YouTube Perianto Zamasi. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan siang hari ini saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana pesan menohok atau komentar yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Muanas Alaidit soal penyegelan tempat ibadah gereja GKPS Purwakarta yang ini langsung dihadiri oleh Ibu Bupati Ane Ratna Mustika. Beliau mengatakan, teman-teman, bahwa ini juga kita melihat bahwa bupatinya melakukan yang namanya intoleran. Bagaimana selengkapnya, teman-teman? Langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat dan mendengarkan bersama bagaimana berita yang baru hari ini diterbitkan. Tadi jam 13.00 waktu Indonesia Barat, ya, dengan sebuah judul berita, Bupati Purwakarta segel rumah ibadah, Muanas Alaidit sebut karena dekat pilkada. Wow, luar biasa teman-teman ya. Oke, kita akan lihat saja ya. Ini dari situs fajar.co.id ya. Kita akan bacakan saja. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika menutup sementara tempat ibadah Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS Purwakarta Minggu 2 April 2023. Lalu dikatakan di sini, teman-teman, merespons hal itu, founder and lawyer and law firm Muanas Alaidit and Associates Muanas Alaidit menyebut hal itu dilakukan mengingat pemilihan kepala daerah atau pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan. Nah, ini teman-teman ya, komentar yang saya pikir ini menarik sekali ya. Kenapa? Bahwa bagaimana seorang bupati, kepala daerah ya, dengan petunjuk tentunya dari dia ini, akhirnya tempat ibadah, gedung yang biasa dipakai oleh jemaat GKPS untuk beribadah akhirnya disegel, teman-teman. Ya, dan dikatakan oleh Pak Muanas Alaidit ini karena pilkadanya sudah dekat gitu. Jadi artinya ini kita melihat bahwa ada unsur politik, teman-teman. Ya, paling tidak kan dengan dia melakukan ini, ya orang-orang yang radikal, orang-orang yang intoleran ini akan bisa ya memilih lagi nanti bupati ini untuk menjadi pemimpin lagi di Purwakarta ini. Karena kita tahu, teman-teman, bahwa ya mereka sudah pasti mayoritas di sana. Maka itu sebabnya dengan ya desakan mereka untuk menutup gereja GKPS ini atau menyegel gereja GKPS ini diikutin atau dilakukan ya disetujui oleh bupati, maka sudah pasti ya mereka akan memilih nantinya Ibu Ane ini lagi, teman-teman. Nah, saya pikir hal-hal yang begini yang seharusnya ya dijauhi oleh para pemimpin. Karena sebagai kepala daerah bukan membuat masalah yang ada menjadi besar. Ya, masalah kecil jangan dibuat menjadi besar. Ya, seharusnya masalah yang ada itu harus diperkecil dan kalau boleh ya benar-benar ditiadakanlah masalah itu. Artinya diselesaikan. Bukannya dengan
menyegel ini, lalu ibu mengatakan, wow, saya pemenangnya di sini. Itu jangan salah bahwa penilaian dari Pak Muanas Al-Aidid di sini mengatakan justru bahwa ini sebenarnya sikap intoleran yang dilakukan oleh Ibu Ane Ratna Mustika. Kita akan lihat saja teman-temannya. Ini dia ya. Mestinya Bupati malu karena dia sadar betul ini bagian dari sikap intoleran. Ungkapnya dikutip dari fajar.co.id dari cuitannya di Twitter hari ini, Senin 3 April 2023. Ya jelas saja teman-temannya, seharusnya bupati, seharusnya kepala daerah memberikan solusi. Ya, bukan membuat ribet. Memang dikatakan bahwa ini disegel, tapi nanti jemaat-jemaat GKPS yang biasa beribadah di sini diperbolehkan untuk beribadah di gereja yang lain yang yang ada di Purwakarta ini. Sekali lagi, saya ingatkan kemarin teman-teman, apakah bisa mereka jangkau? Bagaimana kalau jaraknya itu mungkin sampai 10 km? Apakah semua jemaat GKPS Purwakarta ini punya kendaraan untuk datang ke sana? Bagaimana dengan transportasi mereka? Apakah ini tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Purwakarta? Tanggung jawabnya Ibu Bupati Ane? Nah ini yang jadi permasalahannya teman-teman. Ya kan? Jadi ini satu solusi yang saya pikir benar-benar salah ya. Harus diperbaiki saya pikir teman-teman ya. Oke, lalu lanjut dikatakan di sini, apalagi alasan penutupannya hanya izin mendirikan bangunan yang tidak ada. Muanas bilang banyak rumah ibadah yang begitu, ya kan? Nah, ini dia dikatakan di sini, jujur aja, banyak tempat ibadah juga masih tak berizin, termasuk musola di banyak daerah. Nah, ini dia, ya kan? Kita melihat ya bahwa rumah ibadah untuk saudara kita muslim itu adalah masjid, lalu musola, dan ada surau lagi teman-teman ya. Sedangkan untuk orang Kristen itu gereja, lalu rumah doa, ya kan, atau chapel namanya. Gitu teman-teman ya. Jadi couple ya maksud saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Muanas Al-Aidid di sini ya, rumah doa karena bukan gereja resmi, jadi mereka ini hanya memiliki rumah doa saja. Artinya sekali lagi bukan gereja resmi, hanya sebagai tempat doa untuk beribadah saja, bukan sebagai gereja. Ya, dan dikatakan oleh Pak Muanas Al-Aidid di sini masih banyak juga musola-musola yang seperti itu. Kenapa justru rumah doa untuk jemaat GKPS yang tidak bisa mendirikan rumah ibadahnya atau gerejanya, ya, yang tidak punya izin harus disegel? Ya kan? Bagaimana dengan musola-musola yang lain? Apakah itu juga sudah disegel atau bagaimana? Atau masih berdiri bagus di sana? Ini yang harus kita pertanyakan. Bahkan ada istilah penambahan fungsi. Cobakan di mall, cobakan di kapal, ya. Ada yang namanya musola. Apakah itu memang sudah memiliki izin? Apakah kapal tempat untuk sholat? Tentunya bukan kan? Izinnya bukan untuk tempat sholat, tapi memang untuk tempat ya penumpang yang berangkat dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Tapi ada penambahan fungsi. Di atas kapal bolehlah dibuat satu ruangan untuk menjadi tempat sholat, musola. Iya kan? Nah, kenapa justru di gedung yang Padepokan katanya ditambahkan fungsinya menjadi rumah doa untuk gereja GKPS, malah diganggu gitu, tidak diizinkan untuk beroperasi. Nah, ini yang harus diketahui oleh Ibu Ane seharusnya. Ya, Ibu Ane harus malu lah ya. Jangan menjadi kepala daerah tapi tidak memberikan solusi terbaik kepada masyarakat atau warganya teman-teman. Oke, kita akan lihat sampai selesai ya. Di sini dikatakan jangan karena mau mendekati pilkada sampai urusan segel menyegel cukul di Satpol PP diambil alih langsung oleh bupati. Wah, itu dia. Ya, kita melihat bahwa memang di lokasi langsung Ibu Ane Ratna Mustika ini datang loh teman-teman. Dia langsung datang, bayangkan ya. Saya nggak ngerti ya. Karena itu dia katakan, ia menyentil 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ia berharap apa yang dilakukan Ane bisa diimbangi. Ini dia ya, semoga wakil rakyatnya
bisa terus bersuara menjaga keragaman dapilnya. Ya, Kang Dedi Mulyadi, ya, Rieke Diah Putri Komarudin, ya. Nah, ini kita melihat bahwa ini Pak Muanas Alaidit ini benar-benar serius memberikan tanggapan soal penyegelan ini. Teman-teman, memang masalah pelarangan ibadah untuk orang Kristen, ya, penolakan pembangunan gereja, pembubaran ibadah yang sedang berlangsung, ini bukan lagi hal yang baru terjadi. Sudah sangat sering terjadi. Ya, jujur teman-teman, apa pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi di bulan Januari yang lalu, ya, saya sedikit bisa menjadi lega karena beliau mengatakan bahwa setiap kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, jangan main-main karena soal peribadatan itu dijamin oleh konstitusi. Tapi kita lihat saudara, setelah itu pidato disampaikan, tidak lama setelah itu terjadi pembubaran, terjadi pelarangan, dan terakhir ini terjadi lagi teman-teman untuk umat Kristen lagi-lagi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang paling parah itu ketika mereka menyegel itu gedung yang biasa dipakai oleh jemaat GKPS Purwakarta untuk beribadah, mereka menyerukan takbir, Allahu Akbar. Loh, kok bisa gitu? Apakah ini memang ajaran dari saudara kita? Ini pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Waduh, saya jadi nggak ngerti. Ya, saya cuma bilang, entah siapa yang salah. Oke, jadi itu aja dulu teman-teman untuk siang hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. NKRI harga mati.